ini kaitannya adalah dengan diri kita, beragama kita, dan untuk siapa kita beragama. Contoh misalnya, mudahnya adalah ada jenis keluarganya, modelnya Nabi yang suaminya soleh, kemudian istrinya divonis masuk neraka. Seperti Nabi siapa? Nabi, ada yang Nabi Nuh, Nabi Lut, dan sebagainya. Suaminya soleh, bapaknya soleh. Pertanyaannya, apakah kemudian menjamin mesti istrinya masuk surga? Maka jawabannya tidak. Divonis oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian masuk surga. Ternyata semua tergantung kepada keluarga, tergantung imannya, ikut tetapi tidak sepenuhnya. Ada kemudian keluarga yang seperti Fir'aun, yang laki-laki soleh nomor Fir'aun soleh tidak, tetapi kemudian istrinya soleh. Yang laki-laki soleh, yang laki-laki kemudian dia tidak beriman, dan sebagainya. Yang perempuan solehah. Sehingga Pak, yang laki-laki seperti Fir'aun divonis masuk neraka, kemudian yang perempuan sebaliknya. Ada kemudian model keluarga yang ketiga, yaitu seperti Nabi Ibrahim, suami yang soleh, istrinya juga begitu. Dua-duanya kemudian diberikan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata tadi Bapak Ibu semua, kita beragama ini adalah untuk diri kita. Iya. Iqamatus shalah, mendirikan sholat di nafsihi, untuk dirinya sendiri, wali ghairi, dan yang kedua adalah ghairi untuk orang lain. Itu agama. Sehingga kemudian jamiah di Allah Subhanahu Wa Taala, banyak kemudian fenomena yang terjadi. Disebabkan oleh apa? Mungkin karena pengetahuan kita terhadap agama ini. Bapak Ibu semuanya, ilmu itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Bisa dari kemudian kita membaca buku. Bisa dari kemudian kita mendengarkan dari sumber-sumber yang lain. Tetapi kemudian adalah yang sulit itu bukan memikirkan diri kita, tetapi kemudian mengamalkan dan mempraktikkan. Nah, sehingga agama kita itu diantara dilihat dari bagaimana kita ini kemudian berperilaku. Konsepnya tadi, rumusnya ada iqamatus shalah, mendirikan sholat itu dinafsihi untuk dirinya sendiri, dan yang kedua adalah lighairihi, untuk yang selain. Kita sholat sudah kita, tapi pertanyaannya lighairihi, untuk orang lainnya sudah. Ini penting, harus lengkap agama. Yang kedua tentunya sholat serta salam dan kejujuran kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tentunya atas perjuangan beliau dan para sahabat, kita kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mudah dalam menuntut ilmu terkait dengan ajaran agama Islam ini, sehingga kita meyakini bahwasanya agama ini pada akhirnya akan memuliakan diri kita tentunya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga salah satu dari tujuan kita yaitu adalah kita itu menghadiri sebuah majelis ilmu. Di antaranya adalah kita ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu semuanya, jika kemudian
niat kita itu adalah di antaranya kesini itu untuk mendapatkan ridhonya Allah, maka kalau kita sudah dapat ridho itu enak banget. Mudahnya kita kan sebagai mungkin orang tua mempunyai anak, kita punya putra dan putri. Dulu mungkin atau sampai sekarang juga kita masih memberikan uang kepada putra putri, sehingga kemudian ada orang tua itu mungkin yang sepenuhnya ketika memberikan misalnya satu kepada anak itu dengan senang hati. Senang hati. Ada juga mungkin orang tua itu dari sekian anak, ada anak itu yang ketika kita memberikan satu kepada anak kita itu ada rasa sedikit mungkin sakit, mungkin agak marah dan sebagainya. Dari sekian anak kan biasanya ada beberapa anak itu yang baik, yang manut, yang menurut, yang soleh, juga ada anak itu mungkin yang sebenarnya kurang menurut, kurang soleh dan sebagainya. Sehingga mungkin bisa jadi kita itu kok memberikan salam kepada anak kita itu ada yang sepenuhnya ridho, ada mungkin yang tidak sepenuhnya ridho, ada rasa tertentu, mungkin jengkel sebenarnya. Sehingga tadi ketika kita melakukan sesuatu hal untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Allah itu kalau sudah ridho, orang tua sudah ridho, itu maka anak minta apapun mesti akan kita berikan, kita turuti, tidak ada kata tidak. Kasih sayang tadi berapapun untuk akan senang, ya, meskipun itu punya tidak punya ketika itu sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian sudah ridho kepada kita, itu enak. Kita minta apapun dan sebagainya, itu akan dapat dengan. Tetapi ingat, bisa jadi Allah itu kemudian ridho kepada kita, atau bisa jadi kemudian Allah itu sebenarnya marah kepada kita. Nah pertanyaannya kemudian sekarang itu kan anak itu merasa kalau orang tuanya sebel dengan dia. Tetapi juga ada kasusnya anaknya itu tidak orang sulit, dia tidak merasa. Orang tuanya jengkel, dia tidak merasa. Tidak merasa. Nah sehingga kemudian ini yang repot. Nah makanya kita kemudian berusaha, berupaya untuk apa? Untuk bermasalah. Loh, jangan-jangan selama ini Allah itu ridho dengan kita. Atau sebaliknya jangan-jangan selama ini Allah itu kemudian marah atau murka kepada kita sebagai hambanya. Pertanyaannya kemudian, kalau itu tidak ada masalah, itu mau dikasih berapapun, dikasih apapun tidak ada masalah. Yang kasih tidak ada masalah, yang dikasih juga tidak bermasalah. Nah sekarang pertanyaan, apa tandanya jika kemudian Allah itu sedang marah kepada kita? Ketika Allah marah kepada maka para ulama kemudian mencirikan apakah kemudian tanda-tandanya jika kemudian Allah itu marah kepada seorang hambanya, maka kami kutipkan dalam salah satu ibarat terkait dengan hal tersebut, yaitu dari kitab Wasiatul Mustafa. Ada sebuah pesan untuk sahabat Ali. Ini terkait dengan tanda-tandanya ketika Allah itu marah kepada kita. Itu jangan-jangan kita itu termasuk atau kita merasakan tanda-tandanya. Ternyata Allah itu sedang kita marah kepada kita. Boleh tidak kepada Allah marah kepada kita? Bapak Ibu semuanya? Boleh. Allah berkehendak atas segala sesuatu. Sehingga dikatakan bahwasanya ya Ali, wahai Ali, idza ghadaballahu ala ahadin
Jika Ghadab itu marah, jika Allah itu marah kepada ahad, kepada seseorang, kepada hambanya, maka apa yang akan dia dapat dari Allah marah itu? Yaitu adalah rizquhu malan haram. Maka Allah Subhanahu wa taala itu akan memberinya apa? Yaitu adalah rezeki. Nah, yang ini Allah itu marah, tapi malah memberikan rezeki. Lalu sampai sini tidak ada yang masalah. Malah nanti siapa kemudian hamba orang yang tidak dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu padahal ingat rezeki itu jenisnya banyak. Bisa jadi Allah tadi sayang kepada kita, cinta kepada kita. Bisa jadi sebenarnya Allah itu sedang marah. Dua-duanya diberi rezeki oleh Allah. Tetapi keterangan berikutnya ini kemudian yang harus diwaspadai. Rezekinya bagaimana? Yang malan harta haraman, harta yang haram. Allah marah kepada kita, tapi kita malah kemudian itu diberikan rezeki Allah. Tapi ingat, rezeki yang malan haram, harta yang monggo kita muhasabah, kita muhasabah, introspeksi, kita lihat diri kita. Jangan-jangan akhirnya kita mendapatkan rezeki itu kok mudah, gampang, tetapi mungkin dengan cara yang bagaimana? Kita lihat. Jangan-jangan, kalian harus pada gitu, jangan. Kemarin sebelumnya gue dulu rasanya orang kosong banget, gitu. Ayat itu kemudian jadi gampang banget. Yang perlu kita kemudian waspada, kita merasa hasil waktu satu komda asal. Begitu perkataannya dari sahabat ya, kita mulai muhasabah, menilai diri kita sendiri sebelum kita menilai orang lain. Itu yang pertama. Dan yang berikutnya adalah Fa'idastat dan Ghadabahu alaihi. Dan kemudian jika Allah itu tadi Allah marah kasusnya Istadda itu lebih. Jadi kalau tadi konteksnya marah, itu Allah itu lebih marah atau lebih mudah. Jadi kalau tadi yang pertama itu Allah itu cuma sekedar marah saja. Nah yang kedua level berikutnya adalah Fa'idastat dan Ghadabahu. Jadi Allah itu ketika semakin marah kepada hambanya. Apa tandanya? Waktu lebih syaitan juga lahu fihi. Jadi jika Allah itu kemudian bertambah marah kepada seorang hamba, maka dia akan memberikan kekuasaan kepada siapa? Syaitan. Allah itu akan memberikan kuasa kepada setan. Untuk apa? Yubarik lahu. Untuk memberikan rezeki kepadanya. Maksudnya bagaimana? Kalau tadi Allah itu sekedar memberikan mungkin harta, tetapi ingatnya haram, karena Allah itu marah kepada kita seorang hambanya misalnya. Tapi kalau Allah itu lebih marah lagi, lebih murka lagi kepada seorang hambanya, maka dibiarkan setan itu kemudian dekat dengan dirinya dan diajak kepada sebuah kemaksiatan yang menyebabkan hartanya itu semakin banyak. Kalau kemarin misalnya sebelumnya tadi kalau cari uang itu kok kosong banget, sulit banget, kok kemudian akhir-akhir mudah banget, tapi dengan cara yang mudah haram. Sekarang lagi marah sama ibu semuanya. Kasus misalnya kalau dan saya lagi judi online itu uang minimal misalnya deposit titipan uangnya minimal 20.000, lebih kalau coba. Bayangkan 20.000 bisa berarti kalau menang. Kalau menang ya betul. Tapi biasanya awal-awal menang. Awal-awal itu sebenarnya menang. Makanya ada seorang mu'alaf siapa dia terkenal ini. Itu kan mantan bandar.
Nah, sekarang mau jadi artis hijrah gitu. Oke. Ini kan mantan bandar ya, mantan bandar dan kelasnya kelas 1. Masih muda bajingan. Ya. Malah menceritakan bagaimana dia memang ada sistemnya. Ya, ada sistemnya. Di awal-awal memang digagal benang-benang kalau sudah ketagihan sedang ternyata di bisnis dan sebagainya semakin ayo lagi 20.000 loh. Kalau boleh yang logika itu kan matematika kan ya. 20.000 saja dapat itu ya dapat tapi sedikit. Nah, coba kalau misalnya 100.000 lebih, 200.000, 3 bahkan dengan baru kali. Satu hari 2 hari ya bukan, saya punya teman. Saya punya teman Bapak Ibu semua. Itu saat ini dia seorang pekerja, PNS. Saat ini sedang berjuang melunasi hutang. Melunasi hutang. Karena kemarin itu berurusan dengan trading saham. Mungkin dia enak, ternyata informasi terakhir saya mendengar ini sedang melunasi. Dia sudah mengorbankan gajinya, pinjam bank, dan juga pinjam uang di koperasi sekolah. Karena mungkin enak. Mohon maaf ini hal seperti itu. Bahkan kemudian salah satu menghubungi membahas terkait dengan apa hukumnya ini. Mohon maaf ini kami pendapat itu beda. Sifatnya pendapat itu kemudian tidak mutlak seperti itu, tidak mutlak wajib. Ada kemudian pendapat itu yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ada yang menghalalkan, ada juga yang mengharamkan. Bahkan kemarin Niku membahas terkait dengan hukumnya bermain masih cantik. Sejarah yang kita masukkan pemilu ya cek itu kemudian nah dicapek. Pertanyaannya apakah mesti dapat? Mesti dapat? Belum. Dari sekian kita main capitan itu kira-kira lebih banyak dapatnya atau tidak? Tidak. Ini berpengalaman. Banyak dapatnya tidak? Jawabannya tidak. Sehingga itu kemudian bisa dihukumi. Menguntungkan apa tidak, merugikan apa tidak, ada modalnya apa tidak di awal. Kemudian menghasilkan menguntungkan tidak. Jangan-jangan sudah membayar di awal, kemudian tidak dapat apa-apa. Betul lagi. Masih capek itu. Ya. Sehingga kemudian diakan hukum apa? Dihukum dengan tidak boleh atau apa. Kenapa? Ada unsur judinya. Sudah membayar di awal, tetapi tidak dapat apa-apa. Lebih sepele itu Pak. Sepele kan? Ya. Tetapi apa? Tadi itu bisa dihukumi secara bisa dihukumi. Ya tidak tahu nih pendapat itu kemudian nanti masih ada yang membolehkan, ada yang ubah, ada yang mengatur dan sebagainya. Ya sampai kemudian tadi ada yang mengharamkan. Kenapa? Ada unsur gambling untuk ruginya, pertimbangannya. Nah sehingga ini penting Bapak Ibu semua. Pokoknya kan kita itu kalau paham fikih, paham hukum itu nyaman. Apapun yang kita lakukan nyaman. Baik, dulu ada kasus akan kami tanyakan juga pada Bapak. Misalnya, kok seandainya, ini masalah umum lagi, Pak terakhir, kok kemudian ada seseorang dia mengerjakan sholat, terutama kan sholat-sholat yang ramah, tadi dulu pernah kita bahas, yaitu tahu kan, sholat yang ramah itu sholat subuh ramah tidak bangun. Baik, ada sholat lagi yang selain isya dan subuh,
maaf, isya dan asar nanti, yaitu adalah zuhur dan asar. Kenapa Bapak Ibu semuanya? Karena di waktu-waktu sholat zuhur dan asar seringnya orang itu sibuk. Kalau sudah sibuk, biasanya itu akan sholat di sempat-sempat. Dan biasanya kalau kita lihat jamaahnya zuhur dan asar itu banyak. Biasanya sedikit Pak. Bahkan kalau di musola di kampung saya, itu sholat jamaahnya hanya berlaku 3 waktu. Di masanya. Contoh yaitu maghrib, isya, subuh. Zuhur kali asar tidak ada. Betul-betul jamaah. Karena kesalah, karena kesabit kesalah. Sehingga jamaahnya 3 waktu. Menyesuaikan kondisi. Imamnya ada, makmumnya yang tidak ada. Ketika kami liburan, saya liburan itu saya merasakan ini luar biasa. Ini fatwa baru. Tapi insya Allah ada perbedaan. Pertanyaan kemudian, ketika kita sibuk zuhur asar, ramalnya kenapa? Karena di sholat ini ada sholat yang disirkan, dibacanya tidak dirasakan. Nah, sehingga apa? Seringnya orang itu menyempatkan diri untuk sholat di 2 waktu. Bahkan mungkin banyak orang yang tidak berjamaah. Sehingga Bapak Ibu, kalau orang sudah sholat sendiri terutama zuhur asar, itu rawan. Rawan Bapak Ibu, rawan salah, rawan lupa. Gitu mungkin. Pernah enggak? Mungkin Bapak Ibu mengalami ketika sholat sudah di rakaat ketiga kemudian lupa gitu. Jadi rakaat ketiga atau rakaat keempat. Selanjutnya saya nonton gitu. Selanjutnya dimana yang bisa seperti itu. Ya, ada juga kasus yang berikutnya. Selain kita itu mungkin lupa rakaatnya 3 atau 4, ada juga kasus berikutnya. Ini sering terjadi. Makanya kalau suatu sadar di masjid. Kenapa? Karena imam jaminan garansi ya, dia tidak 100% tapi minimal kan 99,9 benar sholatnya imam. Betul ya? Baik. Yang kedua rawannya, kadang kita menemukan ada fenomena. Tapi mungkin orang lain jenengan tidak lah. Kelasnya jenengan insya Allah sudah makhluk yang tinggi. Ngalami masa di mana? Mustahil kok. Pernah tidak Bapak Ibu? Pernah atau tidak? Pernah ya? Terutama zuhur asar mungkin. Itu mustahil. Rakaat ketiga atau keempat? Pertanyaannya Bapak Ibu. Jenengan ada di rakaat misalnya rakaat ketiga. Tapi kemudian jenengan pun sambil membaca itu mengingat-ingat lagi. Mustahil. Oke, Bapak Ibu, kemudian pertanyaannya lanjut apa batalkan? Oke, ada fatwa dari belakang batalkan. Bapak bagaimana? Lanjut, oke, baik. Mungkin ibu-ibu tadi batalkan karena mungkin ragu-ragu oleh batalkan. Bapak lanjut karena nanti akan diganti di akhir dengan sujud. Oke, baik. Ada 2 mazhab. Ini masalah sepele ini. Ini masalah sepele sholat 5 waktu yang tinggal berikan mereka. Dari sini saja, pada kita satu jamaah ini, satu masjid satu jamaah, sudah ada 2 pendapat. Satu ini, ada 2 pendapat. Kemudian adalah mana yang kemudian dibatalkan mungkin karena ragu, dilanjutkan karena nanti akan diganti dengan sujud. Satu ragu, satu yakin. Tetapi kemudian yakin karena tahu ilmunya, solusinya sehingga yakin. Pertanyaannya adalah, dua-duanya oke lah, mungkin dibatalkan karena mungkin ragu tadi, dilanjutkan juga boleh, ya karena akan diganti dengan sujud. Nah, kemudian pertanyaannya, kira-kira kenapa kok kemudian di akhir itu bisa diganti dengan sujud? Kita jangan lupa apa sih hukumnya tahiyat awal? Tahu Bapak Ibu?
sunnah. Sehingga bagi yang ragu mungkin meyakini menyangka itu sebagai yang rukun, karena ragu masuk rukun. Terlewat satu maka yang satu meyakini dengan sujud sahwi. Pertanyaannya, kenapa kok kemudian bisa diganti dengan sujud sahwi? Ternyata yang ditinggalkan adalah bukan sesuatu yang wajib. Tapi bukan berarti terus mulai besok dulu asar dapat pakai tahiyat awal juga tidak. Tetap itu harus ada. Diupayakan ada bagaimana caranya. Tapi kemudian orang itu kemudian bisa diganti dengan solusi tadi sujud sahwi di akhir. Karena apa? Dia meninggalkan sesuatu yang sunnah, tidak wajib. Nah ini bedanya orang itu kemudian yang tahu, ragu, dan sudah tahu kemudian. Karena bilang itu semua ini. Nah semoga yang saat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Aku berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.